Revolusi total, Trisula impian Amorim siap beri gebrakan Premier League musim depan. Kompetisi musim 2024/2025 berakhir dengan sebuah kekecewaan pahit bagi Manchester United. Kekalahan menyakitkan di final Liga Eropa dari Tottenham dan kegagalan mengamankan tiket Liga Champions menjadi tanda dimulainya sebuah perubahan besar. Menyikapi hasil minor tersebut, manajer Ruben Amorim tidak mau tinggal diam dan membiarkan meratapi nasib. Ia langsung bergerak cepat di bursa transfer dengan satu tujuan, merombak total lini serang setan merah agar lebih tajam dan menakutkan. Proyek ambisius ini kabarnya akan melibatkan pemanasan Trisula maut baru yang berpotensi memakan biaya fantastis. Namun, seperti sebuah revolusi, akan ada korban yang harus tersingkir demi memberi jalan bagi wajah-wajah baru yang lebih menjanjikan. Mari kita selami lebih dalam kisah tentang bagaimana rupa lini serang impian Manchester United musim depan, dan siapa saja bintang yang harus rela angkat kaki dari Old Trafford. Langkah pertama dari revolusi Amorim sudah dimulai bahkan sebelum bursa transfer musim panas dibuka secara resmi. Untuk mengobati luka para penggemar, Manchester United bergerak cepat mengamankan tanda tangan Matescunya dari Wolverhampton. Pemain asal Brasil itu didatangkan dengan mahar mencapai 62,5 juta pounds dan terikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Cunha, yang musim lalu tampil impresif dengan 17 gol dan 5 assist, diharapkan bisa langsung menjadi nyawa baru serangan tim. Ia diproyeksikan untuk mengisi posisi nomor 10 di kiri, sebuah peran yang musim lalu gagal dimaksimalkan oleh pemain seperti Alejandro Garnacho dan Christian Eriksen. Kehadiran Cunha adalah fondasi pertama dari bangunan megah yang tengah dirancang oleh Amorim. Satu kepingan kecil saja tentu saja tidak cukup. Untuk melengkapi Trisula impiannya, Amorim masih memburu dua nama krusial lainnya yang akan beroperasi bersama Cunha di lini depan. Kepingan kedua adalah Bryan Mbeumo dari Brentford, yang akan mengisi posisi nomor 10 lainnya. Negosiasi untuk Mbeumo berjalan banyak, di mana dua tawaran United senilai lebih dari 60 juta pounds ditolak mentah-mentah oleh Brentford yang menginginkan 70 juta pounds. Sementara itu, kepingan terakhir adalah sosok nomor 9 murni, dan nama Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt muncul sebagai kandidat utama. Penyerang jangkung berusia 23 tahun ini dinilai memiliki atribut teknis yang sempurna, meskipun United harus bersaing dengan Liverpool dan Newcastle serta membayar mahar minimal 60 juta pounds. Perang tiga raksasa, Man United, AC Milan, dan Atletico Madrid berebut bintang muda Valencia. Setiap pembangunan besar terkadang membutuhkan pengorbanan, dan revolusi di lini serang United ini pun akan memakan korban. 4 nama besar dilaporkan siap dilepas untuk memberikan ruang bagi para pendatang baru. Marcus Rashford, yang musim lalu dipinjamkan ke Aston Villa, tidak akan dipermanenkan meski tampil cukup baik. Kisah berbeda dialami Anthony, yang justru bersinar di Real Betis dan diminati untuk bertahan di Spanyol. Nasib paling aneh mungkin menimpa Jadon Sancho, di mana Chelsea lebih memilih membayar penalti 5 juta pounds daripada mengaktifkan kewajiban beli 25 juta pounds. Terakhir, Alejandro Garnacho yang beradaptasi dengan sistem Amorim, kini secara aktif mencari jalan keluar dari Old Trafford. Rencana besar Amorim tidak hanya berhenti pada 11 pemain utama, ia juga telah menyiapkan barisan pelapis yang tidak kalah berkualitas. Proyek ini menunjukkan kedalaman skuad yang serius dibangun. Joshua Zirkzee disiapkan untuk menjadi wakil bagi Matescunya, sementara Rasmus Højlund akan menjadi pelapis bagi Hugo Ekitike.
Meski performa Hojlund menurun drastis pada musim lalu, ia diyakini masih bisa memberikan dimensi serangan yang berbeda. Di sisi lain, Amad Diallo akan menjadi pelapis bagi Bryan Mbeumo, dengan Mason Mount siap memberikan dukungan di posisi gelandang serang. Menariknya, Bruno Fernandes akan ditarik lebih dalam untuk beroperasi sebagai pemain nomor 8, sebuah peran baru yang memberikan kebebasan lebih. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Matheus Cunha jadi yang pertama tiba, begini suasana hari pertama latihan MU. Manchester United resmi memulai persiapan untuk musim 2025/2026 dengan sesi latihan perdana di Carrington, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025. Namun, ada sejumlah nama besar yang tak terlihat, sementara sang pendatang anyar, Matheus Cunha, justru menjadi pemain pertama yang tiba, tanda keseriusannya membawa angin segar bagi setan merah. Matheus Cunha, yang dibeli dari Wolverhampton seharga 62,5 juta pound, tiba di kompleks latihan MU sebelum pukul 8 pagi dengan mobil yang dikemudikan sopir pribadi. Striker asal Brasil itu langsung bergabung dengan 14 pemain lain, termasuk rekrutan baru Diego Leon serta sejumlah bintang seperti Mason Mount, Matthijs de Ligt, dan Kobbie Mainoo. Namun, 5 nama penting justru absen: Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Anthony, Tyrell Malacia, dan Jadon Sancho. Mereka dilaporkan telah meminta izin untuk tidak hadir karena ingin hengkang dari Old Trafford. Rashford bahkan kehilangan nomor punggung 10-nya, yang kini dipakai Cunha. Menurut sumber dalam klub, kelima pemain ini baru akan kembali berlatih setelah MU berangkat ke Amerika Serikat untuk tur pramusim dalam 2 minggu ke depan. Rashford dikabarkan ingin mencoba peruntungan di luar Inggris, dengan Barcelona sebagai tujuan utamanya. Amorim berusaha bangkitkan MU dari keterpurukan. Pelatih Ruben Amorim punya pekerjaan rumah besar setelah MU hanya finish di posisi ke-15 musim lalu, peringkat terburuk mereka sepanjang era Premier League. Kegagalan lolos ke kompetisi Eropa juga menjadi pukulan berat, terutama setelah kalah dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Amorim berharap bisa segera membentuk tim yang solid, tetapi ia harus melakukannya tanpa dua pilar penting sementara, Bruno Fernandes dan Diogo Dalot. Keduanya masih berduka atas meninggalnya rekan setimnya di timnas Portugal, Diogo Jota, yang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Spanyol. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing.